Ya emang kenapa kalau 25 belum menikah? Nggak ada resiko apa-apa ini kan? Nggak ada kerugian untuk kalian-kalian juga kan? Maksudnya orang-orang yang menuntut kita ini emang mereka ngasih apa ke kita kan nggak ada. Bahwa menikah di KUA itu tidak berarti orang miskin gitu. Menikah di KUA juga keren kok gitu. Gimana caranya tuh? Tantangannya di situ. Saya inget tuh tahun 2000 di bawah 2015 lah ya. Awal-awal nikah, terus istri lagi hamil. Istri saya juga saat itu kerja juga gitu ya. Bahkan gajinya lebih besar dari saya. Cuma karena saya mungkin ego laki-laki ya. Saya tiap bulan itu sejak saya menikah itu nggak pernah saya minta duit istri gitu. Cuma kan akhirnya belakangan ini kan jadi beban juga saya. Artinya iya, kan saya tahu nih, kita tahu nih bahwa gaji saya itu mungkin nggak nyampe setengahnya gaji istri saat itu. Dengan kondisi yang saya harus mengusahakan tabungan, istri saya pun juga nggak pernah nuntut berlebihan juga ya. Dan mungkin cuma kewajiban saya tiap bulan itu kan setor, istilahnya ya nafkah gitu ya, semacam nafkah lah. Kita baru belajar berumah tangga ya, sorry ya, ada ya. Saya belum, Mbak. Iya, maksudnya saat itu kan saya juga ngerasa kok ternyata pengeluaran itu besar juga gitu ya, dengan gaji yang mungkin sebelum nikah dan sesudah menikah pasti beda lah ya. Sebelum nikah kita ngerasa ya gaji itu mungkin belum berasa kecilnya, tapi setelah nikah itu baru berasa banget ternyata kebutuhan yang harus kita penuhi tiap bulan itu double lah gitu ya. Tadinya mungkin beras anggaplah 5 kilo aja mungkin sendirian habis lah. Ternyata pas 10 kilo setelah menikah 10 kilo itu. Nah itu saya sempat ngalamin tuh hampir mungkin 1 tahunan, hampir 2 tahun mungkin ya. Bingung mau ngakalin duit itu gimana gitu. Ya istri pun sebenarnya juga nggak pernah kayak gitu ya, Pak, ya? Kaget ya dengan kondisi yang baru. Iya, tapi ada beberapa hal yang istri saya nggak pernah tahu, tapi belakang sih tahu ya. Karena saya demi memenuhi kebutuhan di rumah, kan biasanya gini nih, stok beras. Kita kan belinya nyicil-nyicil ya, sesuai kemampuan, sesuai gaji ya. Kadang pas gajian tanggal 5 beli beras 5 kilo misalnya. Ternyata tanggal 20 itu udah mulai habis tuh beras tuh kan. Contoh aja beras. Belum kita ngomongin gasnya, belum kita ngomongin lauknya, belum transportnya. Nah, sementara saat itu memang bisa dibilang saya itu kerja itu kan harus, karena tinggal di Depok dan kerja di Jakarta, artinya harus ngejar waktu supaya karena kalau kita telat, absen, ada kena potongan lagi. Nah, saat itu saya ngalamin ini juga ya, maksudnya kalau bisa dibilang stres juga, karena kayak saya itu terpaksa hidup dengan pola kerja yang semacam kayak robot lah. Jadi berangkat gelap, pulangnya udah pasti udah lewat isya udah. Nyampe rumah tuh gelap lagi dan kayaknya nyampe rumah udah pengen tidur aja udah gitu, nggak sempet ngobrol, nggak sempet apa gitu kan. Nah tapi tambah lagi bebannya itu pengeluaran yang banyak item dengan pendapatan yang minim. Sementara saat itu saya belum pernah kepikiran bagaimana caranya menambah penghasilan dari sumber lain lah gitu ya. Itu. Nah, menurut saya itu juga. Nah, ternyata setelah bertahun-tahun kemudian ya. Nah, hal yang terjadi sama saya itu juga banyak dialami teman-teman lain gitu ya. Teman-teman saya. Jadi ada yang ya maaf ya kalau kayak ternyata kayak kemarin tuh ada BSU 600.000 itu. Saya baru tahu beberapa teman saya itu ternyata memang gajinya itu ya nggak beda sama saya gitu ya. BSU gitu ya? BSU. Semua pada ngeluh. Di bawah ini BSU kapan cair gitu. Pada ngeluh kan. Ya kan kita kan sebagai orang yang ya pasti kita saya sampai detik ini gaji saya itu masih di bawah angka yang memenuhi syarat BSU itu. Tapi dapat dong. Dapat alhamdulillah. Cuma maksudnya ketika saya merasa bahwa gaji saya kecil, dari sisi gaji ya. Ternyata teman-teman saya itu juga banyak yang ngalamin yang tadinya saya pikir tuh mereka itu
Ini gede nih gajinya nih. Untuk PSU. Bahkan ada yang punya mobil loh. Ya maksudnya Oh, perspektif kita soal orang punya mobil itu kan memang harus benar-benar kaya. ya kaya, mampu secara finansial gitu kan. Nah ternyata nungguin BSU juga. Gitu. Nah kalau ada kan, iya mohon maaf ya, ada sih kan lama di Semarang ya. Iya. Nah dengan kondisi yang seperti saya ceritakan tadi kayak Semarang nggak ada BSU, Pak. Ada, nggak dapet aja. so, maksud saya kan standar guys. Maksud saya kan gini, banyak orang berbondong-bondong merantau kerja di Jakarta atau Bekasi atau Depok karena berharap gaji besar lah ya, gaji yang sesuai UMR lah. Iya. Ya pada kenyataannya itu ya terlebih lagi setelah Corona kemarin kan, banyak perusahaan itu yang ya mungkin kalau mau menggaji karyawannya dengan nominal yang sesuai UMR juga berat juga mereka. Mungkin ya saya mengambil perspektif coba melihat isu ini dari kacamata pemilik perusahaan lah gitu ya. Ya. Pasti dengan karyawan yang ada kemudian harus digaji misalnya 5-6 juta sebulan, apa yang nggak merotin, sementara kan ya situasi ekonomi kayak gini. Kalau ada nih, saya pengen, kalau maksudnya berapa tahun sih total kerja di Jakarta? Ya di Semarang lah. 2 tahun. 2 tahun ya. Lebih besar gaji di sana apa di sini? Di sana. Ya, secara pokok di sana lebih besar. Oh, gaji pokok di sana ya. Di sini tuh Ya. Ya tapi kan mungkin satu kesyukurannya, walaupun mungkin ya kita anggap setara lah gitu gajinya ya. Tapi ada nggak perbedaan yang signifikan terkait pengeluaran? Kalau di Jakarta ini kan kadang-kadang kita ngerasa, kalau menurut saya ya, ya biaya hidup kita itu jadi besar karena kita membeli sesuatu karena kita nganggap itu kebutuhan kita. Padahal ternyata belakangan kita pikir-pikir, ternyata kebutuhan kita nggak semahal itu sebenarnya. Ya saya juga baru mengalami ini beberapa tahun. Orang bilang belajar ngirit, ya benar-benar ngirit. Saya tadinya awal-awal ya maaf ya. Ya kalau beli celana ini, ya setahun sekali dan yang bermerek, yang otomatis pasti harganya mahal kan. Mahal ya. Gitu. Karena logikanya juga barang yang bermerek harganya cenderung mahal itu memang secara umum memang kualitasnya lebih bagus gitu ya. Artinya lebih awet gitu kan. Kalau dicuci berkali-kali warnanya nggak pudar segala macam gitu. Dibanding kita yang beli murah, tapi kan ya durasi pemakaiannya juga nggak lama kan gitu ya. Dan risikonya, makanya kan saya kalau saya mungkin sorry sama Ada tahu ya kan, saya pakai sepatu yang itu 30 ribuan. Ya tahu. Dan saya juga agak kaget ternyata itu tahan gitu ya, tahan malu. Kayaknya kalau misalnya kayak kita naik kereta nih atau di mana tempat umum kan, ya kayaknya yang pakai sepatu itu cuma saya dan orang-orang saya yakin tuh sebagian besar orang itu tahu bahwa sepatu itu harganya segitu. Nah, ya maksud saya kalau ditarik kembali ke tadi itu kan, ya beberapa tahun kemudian saya lebih mungkin bijak lah mengelola pengeluaran gitu ya, dengan gaji yang ya secara nominal nggak jauh beda dibanding beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Nah kayak ada tadi di Semarang itu apa sih maksudnya situasi kayak Jakarta ini perbedaan terbesarnya apa? Sebenarnya hampir sama ya Pak, cuma sama-sama rame, sama-sama daerah perkotaan, harga bahan pokok tuh kurang lebih sama ya? Iya relatif sama gitu. Cuma karena gaji di Semarang segitu, sebenarnya masih kalau nurutin kurang terus ya Pak. Cuma dicukup-cukupin gimana bisa nyampe bulan berikutnya, syukur-syukur bisa nabung gitu kan. Tapi kalau dibandingkan di Depok ini, awalnya saya agak jet lag sih ya Pak. Kalau masalah makan, jet lag dari sisi ekonomi. Dari sisi pengelolaan uang, karena awal-awal saya di sini itu nggak ada transportasi, jadi pengeluaran terbesar saya tuh di transportasi. Iya, kalau di Semarang itu kan masih ada transportasi umum kayak Trans Semarang. Kalau misalkan saya ke tempat kerja tuh paling 3.500 lah. Iya.
udah jalan kaki dari tempat transit terakhir ke kantor. Tapi kalau di sini sekali berangkat saya 15.000, Iya, 15.000, sehari ya. 30.000, Betul. sebulan berapa aja itu nggak Iya, cocok iya. sama gajinya gitu. Apalagi memang maksudnya ya nggak ada keluarga di sini ya gitu Iya. ya. Ya kan ya kadang-kadang memang kita gitu sore ya. Apa ya separah-parahnya ekonomi kita itu biasanya andalan kita ya pasti keluarga ya. Sepupu atau saudara kandung atau apa gitu ya. Ya paling banter itu yang saya bilang tadi ya. Saya itu pernah berutang 2 kali, saya ingat saya 2 kali dan jumlahnya agak lumayan besar lah. Istri saya nggak tahu lah, karena kerasa gitu. Jadi lah apa namanya ekspektasi saya itu namanya ego laki-laki mungkin ya. Ego seorang laki-laki itu sekecil-kecilan penghasilan kita kan tetap laki-laki itu kan paling apa namanya ya, paling sensitif kalau yang disentuh itu harga dirinya. Harga dirinya. Kita ini suami, pengen kelihatan paling maco di depan istri lah gitu ya. Paling bertanggung jawab. Paling lemah ya. Laki-laki tuh kegagalannya di situ seringkali mengakui kelemahannya itu loh. Ya kan? Ya, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi apa pendidikan anak. Ini nanti ada sama Tasori pasti ngalamin kalau punya anak lah ya. Ya ini udah terlalu lebar ya. Kalau saya sih dari sisi itu, dari sisi ekonomi itu, penghasilan kecil kemudian itu ya untungnya dulu zaman saya masih terhimpit kesulitan ekonomi itu belum ada pinjol dulu. Paling banter ya mungkin kalau kita pun mau JOL. iya dulu belum seramai sekarang ya. Kalau saya bayangkan dulu itu udah ada, kayaknya saya udah terjerat pinjol ya kayaknya. Judi juga mungkin ya, saya nggak tahu ya. Karena saking mau ngakali gaji kecilnya itu. Iya, karena kan juga dulu itu transfer cenderung pengeluarannya itu lebih besar ya gitu ya, besar. Terus kita itu sebagai suami kayak ngerasa, jadi mungkin ya ini menurut saya ya, salah satu langkah saya nggak bijak waktu itu ya. Saya ngerasa bahwa anggaplah gaji 2,5 juta lah gitu ya. 2.300.000-nya kita kasih ke istri. Saya saat itu kan ngerasa, istri saya pasti senang dikasih duit segini gitu. Oke, gimana? Gimana? Nggak mau. Laki-laki yang kayak gitu, dia nggak memikirkan dirinya sendiri gitu, seakan-akan kita kuat, pahlawan, padahal itu mesrain dia kan? Iya. Coba kalau ngomong baik-baik, sayang, aku per bulan segini kalau buat transport ya, aku ngambil 0,5 juta gimana? Iya. Itu kan sebenarnya biasa-biasa saja ya. Kalau nggak 0,5 juta, 500.000 aja dah. Sama. Jangan. Pandangan Adha coba gimana? Misalnya punya suami, kita analogikan begitu ya. Bayangin punya suami, segera ya punya suami dengan penghasilan anggaplah gaji 3 juta lah. Ada tahu nominal gaji suami itu setiap bulan segitu. Yang Ada harapkan suami Ada itu ngasih ke Ada berapa dari jumlah 3 juta itu? Sebenarnya pembahasan soal gaji terus nafkah itu kalau menurut saya harus diobrolkan sebelum menikah dulu ya Pak. Jadi ketika sudah menikah itu kita sudah setuju nih nanti aku tahu gaji kamu berapa. Terus gaji UMR itu sebenarnya kan buat satu orang ya Pak. Betul. Iya. Maka Iya, setuju. Ini bagus ini, iya. Lah kita aja belum UMR. Mati-matian UMR buat sih, UMR ini tadi apa? Tegal. Bangkalan. Bangkalan Maduro. Nah, kalau nggak menyentuh UMR, kita juga kesulitan sama diri sendiri. Betul. Saya yang single juga sulit gitu Pak. Apalagi uang segitu dibawa ke rumah tangga. Saya rasa akan sulitnya double gitu. Iya. Dan harga diri laki-laki yang terluka masalah finansial itu memang jadi hal yang umum. Maksudnya saya paham gitu, itu sensitif banget buat laki-laki. Cuma saya nggak akan menuntut dia untuk pokoknya aku mau kamu harus kasih aku segini tiap bulan. Iya, enggak. Ya kita obrolin aja dulu gaji kamu berapa. Berarti ini kalau kita buat berdua cukup apa enggak? Terus kalau enggak solusinya gimana? Apa aku harus bekerja juga atau
gimana? Ya kayaknya nggak ada cara lain selain bekerja juga sih, Pak. Tuh. Kalau Mas Tasori gimana? Kan nih baru-barunya menikah ya. 3 bulan, 4 bulan ya? Oh, lagi fase. Gua udah hampir 1 tahun, Pak. Masa? Januari kan? Oh iya, oke. Januari sekarang udah apa? Agustus. Ya, Agustus. bulan 8 ya, Iya. 8 bulan lah. Setengah tahun lebih. Sebenarnya permasalahan kita itu gaji ya. Gaji. Gaji kalau gaji kita 10 juta dengan hidup di sini gitu ya, dengan gaya hidup seperti ini, biasa-biasa aja deh. Biasa-biasa aja gimana maksudnya? Ya nggak akan ada cerita kayak gini. Oh, Nggak ada cerita. artinya ya kayak. Jadi pertikaian-pertikaian yang nggak perlu tuh kalau gajinya gede itu Selesai. iya nggak ada. Nggak ada. Tapi sebenarnya gini loh, kita ya betul banyak orang yang dia tuh kerja di pabrik, kerja di kantoran dan itu gajinya UMR dan mereka memutuskan untuk menikah. Lalu dia punya adik-adik juga. Ya. Sandwich. Iya. Gimana itu ya? Maksud saya gini. Ini ya harus memenuhi orang lain juga selain istri gitu ya. Betul, dan itu ya hidupnya akhirnya ketika dia mengandalkan gajinya ya secara otomatis dia akan menderita, bakal sedih banget. Nah makanya saya tuh selalu mengupayakan diri saya untuk cari duit di luar. Iya. Jadi kalau malam gimana nih, saya cari job desain, Iya. job konsultan marketing. Iya. Padahal kan saya ilmunya masih minim banget ya. Tapi saya cari orang yang benar-benar Bisa ngajarin udah lah. tahu gitu, benar-benar kosong gitu. Oh, Iya, saya punya ini, mau nggak kita bikin yuk? oke. Ya kan? Nanti ya paling Fee-nya ya segini. Saya kayak gitu Pak, dan itu udah beberapa kali. Maksud saya, kalau misalkan kita kerja, kita jangan memutuskan diri kita untuk mengandalkan gaji doang. Betul, Kita saya bakal setuju di itu. luar, mau nggak mau itu. Kita kalau misalkan nih mengandalkan gaji, hidup kita tuh bakal mengeluh. Iya. Apalagi kita punya anak istri, ya kan? Kita yang nggak bertanggung jawab. Maksudnya tuh, kok jadi cowok males banget gitu ya? Lu tuh malah berharap pada satu sumber. Kalau sumber itu tertutup, ya sudah selesai. Jadi menurut saya itu teman-teman ya, mungkin tuh yang nonton juga ya. Iya. So. Kalau bekerja dimanapun, kerja kan pasti ada waktu luang ya. Nah, waktu luang itu gunakanlah untuk TikTok affiliate. Iya, bisa. Shopee affiliate. Iya. Itu gede banget. Serius. Maksudnya RAM 4 GB itu ya bisa install TikTok, game-gamenya tuh hilang-hilangin tuh. Iya. Nah, jadi afiliator tuh di TikTok itu ya. Caranya cek di YouTube. Iya. Saya setuju saya. Tapi kadang saya tuh suka sedihnya gini. Kita bekerja 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat dari biasanya, dari seharusnya untuk mengejar gaji UMR lah misalnya. Iya. Tapi orang lain di luar sana tuh ya udah mereka sekali pergi pagi pulang sore udah dapat segitu. Iya. Kalau saya mungkin ya ini subjektif ya. Mungkin di antara kita bertiga saya mungkin yang duluan merantau ke Jakarta gitu ya. Saya lihat memang ternyata banyak orang, termasuk mungkin saya di awal-awal ya. Ya seperti yang tadi Tasori bilang itu, mentalitasnya itu merasa jadi pengen gaji besar, tapi nggak mau terlalu capek gitu loh, nggak mau terlalu effort selain bekerja di kantoran. Jadi akhirnya mentalitasnya itu terbentuk seolah-olah ketika gajinya kecil, itu tiap hari itu aja dikeluhkan. Nah, saya sempat ngalamin fase itu juga ada. Sampai akhirnya saya ngerasa ya seperti yang saya cerita berapa kali sore ya. Akhirnya ya kebetulan kita punya relasi, kemudian kita punya sedikit skill gitu ya. Akhirnya saya ngerasa 2 tahun kemudian setelah saya memperbaiki mindset saya soal konsep rezeki ya secara umum kan. Nah, itu seperti yang tadi sore bilang, saya bela-belain beli laptop. Saya paksain beli laptop, saya lupa tuh duitnya dari mana. Apakah mungkin saya pinjam rentenir? Tapi itu saya nggak minjem. Kalau laptop saya beli cash. Saya ingat saya itu saya dari duit saya nabung lah gitu ya. Saya agak lupa tuh. Tapi beli laptop, dengan laptop itulah kemudian saya pakai buat itu tadi terus layout, gitu ya? Layout buku, majalah segala macam kan. Yang ternyata setelah saya, jadi saya juga di
rutinitas saya tiap hari itu kan masih belum nggak berubah. Berangkat gelap, pulang jam 7. Tapi ketika saya pulang, energi saya itu nggak benar-benar tinggal 10% atau malah saya merasa bahwa saya akan punya aktivitas baru nih di rumah. Karena ada laptop, nanti saya punya PR orderan dari si A, si B, si C. Dan dampak lainnya kan ya pasti dari sisi ekonomi pemasukan saya jadi lebih besar saat itu. Ya alhamdulillah maksudnya apa yang saya setorkan ke istri jadi lebih banyak lah gitu ya. Bukan buat saya takabur seolah-olah saya jadi kaya, bukan juga. Tapi akhirnya saya ngerasa bahwa ya itu tadi yang sorry sempat singgung ya. Satu sumber aja kita ngandelin ya kayaknya energi kita harusnya kita lebih optimalkan lah gitu untuk cari sampai sekarang, apalagi sekarang kan zaman medsos kayak gini kan terbuka lebar peluang untuk cari, ya kita bertiga kan udah sama-sama ngalamin lah ya. Mau konten mau apa gitu. Saya masih bingung nih Pak. Banyak orang yang kerja gajinya kecil tapi mereka masih bertahan hidup kok. Betul. Cara mengelolanya gimana ya itu? Nih buat orang Semarang yang jauh itu cara mengelolanya gimana sampai dengan gaji kecil gitu tapi masih bertahan? Kalau saya sih gaya hidup disesuaikan dengan gaji. Betul. Jadi saya tidak akan membeli atau membuat lifestyle saya itu melebihi kapasitas saya. Yang pertama prinsip yang harus saya terapkan itu dulu. Jadi dari segi makan, kebutuhan primer lah, sekunder sampai tersier tuh kita sesuaikan lah dengan. Dulunya misalnya tiap hari makan tumpeng. Iya, 30.000. Iya. Nah, sekarang nasi sama sambal aja nih. Nasi kucing, kita ganti nasi kucing gitu ya. Iya. Kalau sekarang apa namanya? Nasi kucing yang nasi. Iya, nasi kucing sama. Juga ya. Dulu tiap hari makan tumpeng loh, yang pakai bakulan gede itu. Kemarin ini Pak, saya kan lewat ya ada orang hajatan. Ada hambakan di sini. Numpang. Pengiritan. Tapi dulu zaman saya masih masih belum nikah pun juga saya ngalamin itu, Sor. Tiap Sabtu Minggu itu istilahnya nggak ada pengeluaran makan siang, makan malam itu karena kita modal batik, nyari orangnya lagi sama amplop kosong. Kan harus habis makan kan nggak enak kalau nggak mampir ke pelaminan, salaman, apa kan? Ya pasti baik mempelai laki-laki perempuan pasti bertanya-tanya kan, ini teman suami saya mungkin, istri suaminya juga begini kayaknya teman istri saya. Saling bertanya. Selamat deh, masukin amplop, kalau amplopnya kosong itu, dulu 5.000 dapat 20 amplop kali. Bapak tadi pertanyaan saya belum jawab, itu gimana cara ngelola gaji yang kecil? Iya, saya sebenarnya terjawab sama Ada tadi. Tapi kan Bapak punya anak istri. Betul. Nah, pada akhirnya itu saya merasa bahwa saya nggak tahu ya, secara natural saya merasa banyak hal yang berubah dari sikap saya terhadap sikap atau cara pandang saya terhadap kehidupan lah secara umum gitu ya. Saat itu saya bilang ya, dan hubungan saya dan saya sama istri itu seolah-olah kayak gini, Sor. Kayak saya itu merasa selalu pengen dihargai sama istri. Oh, dampaknya ke psikologis juga. Betul. Ya? Betul. Di awal-awal ya, 1 tahun 2 tahun lah gitu, 1 tahun. Saya ngerasa bahwa saya punya banyak, jadi terus tiba-tiba saya sadar bahwa istri saya itu, alhamdulillahnya, istri saya itu ternyata bukan tipikal yang akan tiba-tiba berubah sikapnya ke kita kalau kita misalnya penghasilan kita biasa-biasa aja. Mungkin ini kasus saya. Nah, saat itu kan juga banyak tekanan psikis lah saya. Menurut saya ya, saya nggak lupa tuh titik baliknya itu. Kemudian saya ngerasa bahwa ternyata istri saya mungkin dengan pendapatan yang segitu sebenarnya cukup aja. Cuma yang bermasalahnya di sayanya. Saya merasa bahwa kalau saya ngasihnya segitu, kayaknya penghargaan istri terhadap saya kayaknya kurang deh. Jadi bentuk penghormatan atau ketaatan istri kepada saya, dulu saya ngerasa bahwa itu dinilai dengan nominal tertentu gitu. Oh, 2,5 juta atau 2,3. Kalau saya kasih 5 juta, kayaknya istri saya lebih nurut, lebih patuh sama saya.
Nah, mindset itu saya lupa soal apa yang menjadi momentum kemudian saya merasa bahwa nah, mungkin ya kan saat di awal-awal itu kan saya sama istri tuh masih dalam proses saling memahami kelemahan kekurangan masing-masing kan gitu ya. Saya takut kelemahan saya ketahuan sama istri pun juga takut kelemahannya. Tapi menurut saya istri saya cenderung lebih terbuka dibanding saya saat itu. Ego saya menuntut saya untuk seolah-olah saya itu harus berwibawa terus di depan istri, harus maco terus di depan istri, harus nggak boleh lemah, nggak boleh apa gitu. Memang ya konstruksi sosial kita itu memang hasilnya saya rasakan juga, Sir. Pada akhirnya tiba-tiba kok saya sama istri dulu ini mungkin terkait sama hal lain, tapi menurut saya itu kontekstual ya. Dulu tuh saya kalau mau cerita soal bagaimana campur aduknya perasaan saya, bagaimana rentannya saya, bagaimana Masalah-masalah titik terendah saya, gitu ya. iya. Itu saya bukan cerita ke istri, ke teman, ke saudara. Waduh. Saat awal-awal nikah ya. Rumah bukan ruang yang nyaman. Iya, dulu mindset saya gitu kok. Karena bagi saya istri itu bukan tempat curhat. Istri itu harus tahu bahwa saya ini kuat kok. Nggak perlu dia tahu saya lemah. Ternyata ya itu saya bilang, saya lupa momentumnya apa. Tiba-tiba saya dan istri itu mengalami fase panjang itu kalau nggak ngobrol curhat seharian itu kayaknya rasanya aneh gitu. Tapi gini, sampai hari ini ya Pak ya, orang-orang yang kayak Pak Irfan itu banyak ya. Banyak. Dan itu tuh memang sudah culture masyarakat Indonesia emang kayak gitu. Betul. Laki-laki dituntut untuk B, C, D, E, F, G, K gitu ya. Sehingga akhirnya ya terbentuk sampai anak cucu kita. Bener nggak? Iya. Coba deh, saya tuh sering banget ya ngelihat gini, Pak. Ada orang, dia sangat Islamis banget, bahkan sering menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Masya Allah. Tapi apa coba yang terjadi? Ketika dia di rumah, yang tadinya senyum-senyum di luar, Betul. dia jadi sosok yang otoriter, Iya. Oh iya. AA, BB, suka nampar, KDRT. Iya. Apa coba? Dia mencerahkan Orang lain. ya kan? Tapi dia membentuk keluarganya itu orang gila gitu ya. Psikisnya, psikologisnya itu pada kena. Dan itu yang terjadi, Pak. Iya, iya. Bener nggak? Betul. Mas, saya itu kamu baca kayak gitu, Pak. Saya nemuin. Ya, tapi kan itu memang ini ya. Maksudnya artinya mungkin kasus gitu kita sama-sama mungkin sering lihat lah ya. Tapi irisannya itu adalah ketika kita bicara penghasilan kecil, mengelola pengeluaran kita dengan nominal penghasilannya kecil, anggaplah dari satu sumber gaji tok misalnya kan, ya artinya diskusinya akan berbeda ketika kita bicara soal orang yang belum nikah, orang yang sudah menikah, orang yang sudah menikah dengan satu anak, orang yang sudah menikah dengan dua anak, itu pendekatannya bisa sangat bervariasi gitu ya, gitu. Ya, saya pun juga nggak mau memukul rata ya, karena kalau saya selalu berusaha gini ya. Kayak misalnya Tasori kan beberapa kali juga cerita ke saya, walaupun mungkin nggak terlalu detail ya, awal-awal nikah segala macam kan. Ya kan, kalau saya bercerita sesuai dengan apa yang saya alami aja gitu ya. Nah, kayak Tasori juga tadi sempat nyinggung, ya ada orang yang di luaran misalnya sosoknya terkesan Islami segala macam, tapi ternyata di dalam rumah dia pola komunikasinya segala macam itu dengan anggota keluarga terdekatnya itu malah justru nggak sehat lah menurut saya, toksik lah ya kalau istilah zaman sekarang kan. Ya. Nah saya ngalamin itu tapi bukan sampai KDRT, bukan saudara bilang, bukan lah, enggak. Justru saya itu ngerasa ya itu istri itu bukan teman curhat, intinya begitu. Terus maunya saya itu merintah-merintah aja. Saya tuh begini, kalau pagi istri belum nyediain kopi, itu kesel udah ke bawah pas sampai ke kerjaan itu. Saat itu ya. Ya jadi pengakuan dosa. Ya tapi kan kesini. Boleh nanti kalau kenal sama istri saya. Tanya istri saya, kapan terakhir kali dia bikinin saya kopi? Saya sekarang bikin kopi sendiri.
ya termasuk hal lain ya. Beberapa itu saya maksudnya karena mungkin itu tadi mindset saya mungkin lebih sehat ya, lebih punya lebih berimbang lah. Jadi saya melihat hubungan saya sama istri itu juga bukan lagi hubungan patriarki tulen ya. Mungkin secara patriarki masih ya, cuma nggak 100% atau nggak mutlak kayak dulu gitu. Karena saya kan juga kita orang kampung ya. Itu kenapa kok banyak sih mereka yang sampai hari ini kan banyak ya komunitas yang menyuarakan bahwa janganlah patriarki itu. Tapi sampai hari ini sering banget ditemukan itu masih ada itu what happened? Sebenarnya faktornya banyak dan kompleks banget. Karena dia bilang banyak aja sebenarnya udah banyak loh. Tapi pakai u lagi banyak jauh banyak. Karena saking banyaknya, iya. Iya. Karena kalau dulu saya belajar itu ada namanya kesadaran kolektif. Iya, kesadaran yang dimiliki hampir seluruh orang dan itu diwariskan antar generasi gitu. Diwariskan oleh masyarakat kita, keluarga kita, pokoknya dari lingkup terkecil sampai terbesar gitu. Contoh biar. Kalau saya sih insya Allah paham. Ya, contohnya kayak tadi laki-laki itu dia karena pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pada akhirnya itu diterjemahkan sebagai ya udah kamu harus menghormati saya. Apapun yang terjadi gitu. Nah, apapun kesalahan saya. Iya, apapun karena saya adalah seorang pemimpin gitu. Dibumbui lagi sama hadis Nabi itu. Kalau bukan karena takut terjerumus kepada kesirikan, aku akan menyuruh para istri bersujud di kaki suaminya. Wah, itu ya. Parah itu. Kalau ada ya? Ada hadis gitu, Gila. Itu bener hadis, bener. Iya. Itu maksud kalau itu salah banget kan? Iya enggak? Ya oke, lanjut. Ya, harusnya itu kan tidak dipahami secara tekstual. Ya. Pada akhirnya karena pemahaman yang salah dibawa penceramah ke bawah ke masyarakat, akhirnya ya udah itu di satu sisi menguntungkan laki-laki kan. Ya denger tuh perempuan, denger tuh istri gitu. Pada akhirnya ya udah ketika harga diri seorang laki-laki terluka, dia akan mencoba untuk melindunginya kan pasti kan. Itu defense mechanism aja sih. Untuk mengembalikan harga diri dia dengan cara apa ya? Nah, ini ada satu nih. Pokoknya sebagai istri kamu harus menghormati suami. Pakai itu aja. Tapi itu secara nggak sadar gitu karena itu kesadaran yang udah tertanam sejak dulu gitu, Pak. Bahkan ada gini kasus ini, mohon maaf saya bukan ngomongin orang. Tapi ngomongin orang juga. Ini maksudnya pelajaran buat kita sama-sama lah. Ada gila. Si A lah ya. Bapak-bapak. Ada nih. Si bapak ini kebetulan saya kenal lah gitu ya. Suatu hari kan heboh di rumahnya karena dia nampar-nampar istrinya, mukul-mukul segala macam. Akhirnya kan kita nyari kan, maksudnya saya jadi cari tahu sebabnya apa sih, kenapa sih dia sampai gitu, apa masalah ekonomi. Tapi bukan masalah ekonomi. Istrinya buka handphone suaminya, ternyata suami itu punya beberapa selingkuhan lah. Online ya tapi ya. Nah, istrinya kan sempet ya, namanya istri siapa sih nggak marah gitu ya. Mas, ini kamu mungkin. Nah, suaminya mungkin karena sering diteror. Jadi kayak seolah-olah juga itu tadi terkait sama yang ada bilang ya. Maksudnya kan bahkan separah itu ego laki-laki untuk dibilang kamu berani-beraninya buka handphone saya kan. Saya masalahnya bukan apakah berani apa enggaknya buka handphone. Masalahnya dia selingkuh apa enggak kan itu masalahnya. Iya, betul. Kan akhirnya suaminya kan menggeser masalahnya ke masalah kelancangan istri membuka-buka handphone. Yang selama ini ditutupi berbulan-bulan, dia nggak pernah ngasih tahu istrinya kalau dia punya selingkuh. Ya, siapa sih orang selingkuh ngasih tahu istri kan nggak mungkin ya. Tapi ketika ke-gap, justifikasi dia untuk memukul istrinya adalah istrinya lancang karena buka-buka handphone. Karena maksudnya saya juga jadi aneh kan. Itu kejadian itu pun saya tahu sebab awalnya itu justru setelah agak lama lah. Karena saya real. Dan itu saya rasa mungkin teman-teman yang nonton mungkin bisa cerita juga lah kalau ada kasus-kasus kayak gitu. Jadi maksud saya segitu parahnya konstruksi sosial atau kesadaran kolektif tadi itu membentuk sikap dan perilaku orang, Sor. Yang saya pelajari juga dulu gitu ya. Beberapa orang memanfaatkan
ya menjustifikasi sikapnya yang berlaku tidak adil di dalam keluarganya dengan dalil-dalil agama lah gitu ya kurang lebih. Dan itu saya harus klarifikasi, itu bukan juga di Islam aja bukan cuma di Islam, di beberapa agama lain pun juga ada. Cuma yang paling kentara di Indonesia ini ya karena kita mayoritas Islam. Nah itulah salah satu bentuk perjuangannya teman-teman kayak Adha ini menyeimbangkan perspektif antara laki-laki dan perempuan ini. Nah terkait tadi juga itu penghasilan tadi. Dengerin laki-laki, dengerin. Iya. Ya maksudnya kan kalau kita ini kan topik awalnya kan memang soal penghasilan ya. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri itu dimensinya luas gitu ya. Dimensinya luas. Tapi kenapa? Gini ya. Saya juga ini sama perempuan nih, ada sama perempuan nih. Sama perempuan ya ini, jawab nih. Iya. Gini Pak, sering banget terjadi ketika dia sebelum menikah ya, kan kalau itu pacaran dulu gitu ya, atau taaruf gitu. Nah si laki-lakinya itu udah kelihatan temperamental, atau mungkin punya sisi yang negatif gitu ya. Itu udah tahu gitu. Udah kelihatan lah. Tahu juga ya kan. Tapi anehnya si perempuan itu masih mau gitu. Masih mau nikah gitu. Itu kenapa? Coba deh. Itu nggak bisa dijawab satu kalimat tuh ya. Iya. Ya mungkin dua deh. Ya. Sebenarnya coba gimana tuh? Ini dengerin dulu ya perempuan, nggak semuanya. Jadi beberapa aja kasus ya gitu ya. Oke. Jadi menurut saya ada perbedaan antara attachment, kelekatan seseorang dengan cinta. Nah, kita nggak cuma perempuan nih, laki-laki juga sama. Kalau ketemu perempuan yang toksik misalnya, tetap mau berhubungan, itu mereka kurang bisa membedakan antara attachment dengan cinta. Kan kalau attachment itu seberapa kita merasa dekat dengan seseorang gitu. Kalau ngomongin psikologinya itu awalnya dari orang tua kita bisa segimana kita dekat. Ngomong anak psikoterapi misalnya. Segimana kita deket sama orang tua menentukan gimana kita akan attach sama orang di luar sana gitu. Kalau dia hasil belajarnya itu kurang dalam artian, dulu waktu aku sama orang tuaku, aku memaklumi kesalahan mereka. Seperti misalkan bapak mukul aku itu tanda bapak sayang karena ingin memberi pelajaran, akhirnya itu diinternalisasi sampai alam bawah sadar. Ketika orang ketemu sosok yang sama, dia akan mungkin dia dalam kerangka mendidik tadi juga seperti bapak saya gitu ya. Maksudnya mungkin dia baik, dia akan selalu mencari kebaikan si laki-laki ini meskipun dia udah tahu ini red flag lah. Tapi karena cinta dan attachment itu mirip, kalau dia batasnya dia nggak lihat nih, selesai. Paham nggak maksudnya? Iya maksudnya saya juga baru belajar ini loh. Artinya ya seperti yang tadi sore mungkin kita sama-sama punya teman yang kasusnya kayak gitu ya. Soalnya ini kenapa saya bilang ya kayak gini, karena yang terjadi itu di teman-teman dekat saya gitu. Pada kayak gitu. Jadi saya mikirnya gini loh, akhirnya ya, apakah dia menikah itu bukan karena cinta gitu ya? Apakah cuma pengen ya udah yang penting aku nikah gitu? Nah yang ditakut itu kayak gitu, kalau misalnya kayak gitu kan jadi kasihan gitu loh. Tapi kalau saya lihat sih gini ada beberapa kasus ya yang seperti yang sampean bilang tadi ya, terutama dari ini kan kita kembali nih, sebagian besar itu kan memang banyak terjadi. Pemicunya adalah relasi yang tidak berimbang. Anggaplah cowoknya red flag. Mungkin perempuannya perempuan baik lah gitu ya. Cowoknya mungkin pernah ngasarin dia, pernah nyelingkuhin dia, pacar ya. Pernah segala macam, morotin dia. Mungkin ya, bapak mohon maaf ya kalau ada yang kayak gitu ya. Tapi toh perempuannya masih tetap punya pintu maaf yang lebar. Si laki-lakinya. Sampai mungkin ke jenjang pernikahan. Dalam beberapa kasus terulang lagi. Ke red flag-kannya itu si cowok ini. Saya pernah ngobrol sama satu teman saya yang cewek gitu ya. Itu kurang lebih sama nih. Saya tanya kan,
kok mau gitu. Maksudnya kan dari awal, dari sebelum nikah kan Udah kelihatan. 2-3 tahun kan sebelumnya pacaran kan udah kelihatan lah. Iya. Pacaran lama lagi. Dia menyebut beberapa alasan, Sor. Pertama, saya percaya manusia berubah kok. Manusia berubah kok. Kalimat terbullshit. Nah, yang kedua, kalau saya nggak memutuskan menikah sama dia, saya akan mulai dari nol lagi dan makan waktu lebih lama lagi. Ya, benar. Sementara usia saya kan semakin bertambah. Saya udah umur 26, 27 yang tekanan sosial kepada saya juga saya udah terlalu berat juga ini. Kapan nikah? Loh, kemarin sama pacaran kenapa nggak jadi? Perempuan ini nggak siap mendengar pertanyaan-pertanyaan itu lagi. Sementara waktu terus berjalan, umur terus semakin nambah kan. Nah, yang ketiga biasanya dari faktor eksternal. Si cowok ini biasanya ya, kadalnya cowok biasanya. Kan kalau perempuan itu biasanya pengen mengklarifikasi sifat, anggap begini, Tasori, ada sama Tasori pacaran ya, contoh ya. Mungkin Tasori selama ini kasar, ngecewain ada. Untuk memverifikasi, apakah Tasori benar-benar, kenapa sih dia kayak gitu ke saya? Biasanya nanya ke teman dekatnya Tasori. Ada sampai cari siapa sih teman dekatnya Tasori, misalnya si Abdurrahman, Man, itu Tasori itu. Nah, Abdurrahman, insting laki-lakinya itu pasti ngomongin yang baik-baik tentang temennya. Iya. Nah, akhirnya perspektifnya si Adha, ternyata Tasori nggak sejahat itu sebenarnya. mungkin sama saya aja. Mungkin akhirnya perempuan ini kasus tadi saya, yang teman saya tadi ya, bukan teman sih, kenalan lah, orang pernah sekantor sama saya gitu ya. Dulu saya berpikir bahwa mungkin justru si laki-laki itu berbuat seperti itu karena saya banyak kekurangannya. Akhirnya dia menyalahkan diri sendiri. Aduh, makin. Lucu ya? Iya. Ini kasus real yang menurut saya, ya kita kembalikan ke ketarik yang ada sampaikan tadi. Ya akhirnya pada si perempuan ini ada dalam fase yang lagi dikejar waktu. Waktu berjalan, tekanan sosial semakin berat. Akhirnya yang bisa dia lakukan adalah apa? Menyalahkan dirinya sendiri. Nah itu menurut saya nggak sehat ya. Bahkan sampai setelah di pernikahan. Tapi yang saya dengar sih beberapa tahun setelah menikah, kemudian ya suaminya udah, alhamdulillah udah agak baikan lah. Gitu. Tapi kasus itu terjadi gitu. Dia maksudnya saya jadi salah satu teman dia, nanya lah gitu ya, bukan curhat sih, nanya aja. Ya kan kita juga sebenarnya nggak dalam posisi pengen tahu semua masalah keluarga orang kan ya. Yeah. Tapi kalau ada orang yang cerita, ya kalau saya pribadi, ya dengar dulu. Mungkin dia memang butuh orang, dia nggak butuh. Kayak rata-rata orang bilang ya, mohon maaf ya, kalau perempuan itu kan kalau curhat, sebenarnya dia nggak butuh solusi, dia butuh didengarkan. Betul ya? Didengar doang. Umumnya. Mungkin nggak hanya perempuan lah, tapi yang stereotip yang divalidasi gitu ya. Iya gitu ya. Iya. Ya itu tahapan aja sih. Tapi pada akhirnya juga butuh solusi ya. Iya, cuma nanti dulu gitu. Dengerin dulu ya. Itu saya alami sama istri, Sor. Dulu tuh istri saya kalau ngobrol, saya kan namanya sok bijak ya, sok pinter ya. Gini deh. Lah, saya ngasih saran. Di kantor sama istri saya, enggak salah itu Bang, kok gitu sih, nggak bisa lah. Tadi kan nanya pendapat saya. Nah pada akhirnya seiring berjalannya waktu saya ngerasa kok istri saya nggak butuh solusi, dia cuma butuh didengarkan. Udah itu aja udah. Jadi kita, oh gitu ya, oh iya, oh kasihan ya, gitu. Jadi memang kita harus nanti sampai ngalamin Sor, harus banyak berakting sok perhatian di depan ini. bukan sok perhatian, maksudnya tulus aja gitu Pak. Perhatian iya, beneran. Mulut kita kan gatel ngasih pendapat ya. Mulut kita yang gatel ngasih pendapat. Tapi ini pura-pura perhatian nih. enggak, saya alami itu. Tapi saya aneh kok. Perasaan saya, pendapat saya ini justru win-win solution lah. Yeah. Misalnya dia lagi gibahin soal temennya. Itu saya kemudian lah. Saya kerjanya gimana sih, Dek? Gini, udah berarti ada yang salah. Udah, minta maaf aja. Udah. Nggak bisa Bang, lelah dibantah saya. Padahal menurut saya kan, saya berusaha, maksudnya bersikap adil lah, bukan tentang dia istri saya terus semua saya benarkan gitu kan. Iya. Nah, tapi kesini saya lihat memang hampir semua
curhatan istri itu atau curhatan pasangan kita itu, dia cuma butuh ruang, waktu, kita hadir di depan dia, udah itu aja udah. Kira-kira gitu ya. Iya. Wadah ya. Ya Pak, mungkin laki-laki juga banyak yang, cuma laki-laki kan kalau bilang laki-laki tidak bercerita. Bohong. Itu lagi kembali ke tadi, ego tadi itu, laki-laki tidak bercerita, seolah-olah laki-laki kuat terus. Sampai ada visualisasi itu kan, laki-laki, ya kita menghargai itu ya. Ada video-video pendek tuh, laki-laki yang sampai dia kerja angkat semen apa, terus disandingkan sama yang nyari kerja, angkat semen, debu semua kan, yang dicariin nafkah, pakai make up, lagi belanja. zumba. Ya maksud saya itu suami istri apa bukan itu? Jangan ini zumba. Tapi itulah kondisi zaman sekarang ya. Ya udah melebar kemana-mana gitu. Tapi emang betul sih. Jadi buat kita ya, buat teman-teman lah mungkin yang belum menikah, buat juga. Iya. Jadi menikah itu kita masuk ke area pernikahan ya, itu kompleks banget. Dari tadi saya menyimpulkan ya. Pertama dari ekonomi, dari red flag-nya pasangan kita, terus dari kadang tuntutan dari sosial bahwa seorang perempuan harus kayak gini, seorang laki-laki harus kayak gini. Jadi kompleks banget teman-teman. Apa ya, kalau misalnya dua-duanya itu nggak bijak, nggak bener gitu ya. Ya pernikahan itu malah kita membuka gerbang malapetaka gitu. Malapetaka baru ya, saya setuju, sepakat saya. Tadi aja bilangin sambil tampar-tampar kayak gitu Pak. Merinding saya. Maksud kenapa saya merinding? Ya karena saya belum 1 tahun nikah ya. Ya nauzubillah lah. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Ya maksudnya kalau ya kita kembali ke tadi kasus tadi kan, beberapa kasus KDRT yang saya lihat itu biasanya pemicunya istri yang paling sering itu masalah ekonomi ya. Istri nuntut minta duit apa gitu kan, atau tiba-tiba istri lagi bongkar-bongkar lipetan baju, kok ada duit di situ keselip. Lah, ya ini katanya tadi nggak punya duitnya, ada 100.000. Suaminya ke Gap hasil penyelidikan istrinya. Dia nggak terima kalau dia dituduh nggak jujur kan gitu ya. Nah tapi kalau kasus selingkuh itu saya pernah lihat sekali gitu ya. Cuma ya kesan yang saya tangkap dari kesimpulan sampean tadi Sor, ya emang ini cakupannya luas banget ya, luas banget. Itu tadi ekonomi, tekanan sosial, konstruksi sosial lah secara umum. Kemudian juga menurut saya, saya kan dulu hampir nikah di KUA, Adha. Hampir nikah di KUA karena memang nggak punya tabungan besar gitu ya. Hitung, kayak itu tuntutan sosial kan harus ada tenda, harus ada ini yang pernah kita ngobrol sama Pak Zul itu Sor. Saya sama istri saya itu legowo, udah kalau KUA aja, kita undang secukupnya aja lah gitu kan. Tapi pada akhirnya nggak jadi karena ya pihak keluarga istri bilang jangan nanti bikin malu kita aja, masa kita punya keluarga besar masa anak nikahnya di KUA gitu. Nah itu juga menurut saya itu tantangan dari pemerintah juga mungkin ya. Maksudnya kan tradisi-tradisi yang terkait sama prosesi pernikahan itu kan udah segitu mendarah daging gitu ya. Yes. Yang biayanya mahal. Ya Anda pasti setuju itu ya kan? Tapi katanya mau KUA Pak. Ya, ada ya? Ya tapi menurut saya, nah menurut saya KUA ini sebagai terutama yang buat yang Muslim ya, KUA ini kan harusnya juga lebih proaktif lah mengkampanyekan bahwa menikah di KUA itu tidak berarti orang miskin, gitu. Menikah di KUA juga keren kok, gitu. Gimana caranya tuh? Tantangannya di situ. Kampanye itu sekarang udah masif ya? Udah mulai. Iya, tapi kan maksudnya sekarang itu kan masih jomplang antara orang mengasumsikan KUA itu kalau menikah di situ pasti, ya? Hamil duluan, atau memang nggak punya duit. Udah itu aja pilihannya. Nah. Tapi ya, ini memang kita ngobrolin duit nggak habis. Tapi ada kan sekarang baru berapa bulan di Jakarta? Sebulan ya? 1 bulan. 1 bulan ya. Ada perbedaan mencolok nggak? Maksudnya situasi ya mungkin ya tuntutan gaya hidup atau jenis-jenis makanan yang agak. Ada pernah kaget nggak waktu makan makanan di sini? Misalnya petasan itu kaget nggak? Petasan gitu.
Enggak, maksudnya ada kaget makanan yang dulunya belum pernah dimakan, tau-taunya di sini makan. Ya aja ya. Biasa Sama aja. Biasa aja, oke. Sama aja. Nggak ada culture shock yang inilah ya. Paling culture shocknya ini Pak, di tempat kerja mungkin ya. Iya. Yang berbeda orang Jawa sama orang Jakarta. Iya, iya. Apalagi kan kalau di Jawa itu kan, Jawa itu kalau misalnya udah deket pun juga nggak manggil kamu ya. Enggak. Ada bahasa yang lebih halus lagi. Apa ya? Ya, sampean. Sampean ya. Jawa. Jawa Tengahan ya. Ya sama, aku juga Jawa. Iya. Jawa atas doa-doaan. Istrinya Mas Tasari. Saya tadi sempat menggantung itu. Saya kok pernah dengar di mana itu? Dijawab dulu. Ya. Maksudnya secara umum nggak ada yang ini ya, nggak ada yang menghambat pekerjaan lah gitu ya. Ada ya. Maksa. Setiap orang. Orang di sini nggak ada. Enggak Pak. Saya kan juga sempat ini lihat di IG-nya Adha. Dia itu mengalami kebingungan kayak misalnya mau nanya takut salah, nanya juga takut salah gitu ya. Iya. Di IG-nya gitu. Iya. Coba deh gimana sih maksudnya? Bentar, ini yang mana toh? Yang mana tuh? Yang di IG. Kalau sampai simpulkan aja. Intinya gimana? Intinya ya itu adalah hal yang biasa ketika kita ada di tempat kerja, Beradaptasi. tempat yang baru. Oke. Kita akan mengalami proses itu tuh mau ngapain serba salah. Kita sendiri ya, kita merasa merasa serba salah gitu. Saya mau nanya, takut nanti ini anak pegawai nanya mulu, diem, kok ada nggak inisiatif? Ya kan? Yes. Itu gimana tuh? Iya sih. Ini bukan culture shock jatuhnya ya, cuma memang harus proses adaptasi di tempat baru. Kita kan udah merasa udah pernah bekerja sebelumnya gitu. Harusnya kamu udah tahu dong mau ngapain aja. Kamu kalau tahu apa aja berarti kamu capable atas pekerjaanmu. Iya. Rasanya ada tuntutan seperti itu gitu. Maka Iya. dari segi apapun mau kita pas merantau juga sama, kan udah pernah merantau nih, ya udah punya starter kitnya, tinggal dijalanin aja. Kenapa sih harus nanya-nanya gitu? Akhirnya nggak berani nanya. Mau ke tempat kerja pakai transportasi umum gimana ya? Cari-cari sendiri nggak bisa. Di tempat kerja kan belum paham ini dispensernya di mana ya? Iya. Itu kayak ya gitu doang nanya. Padahal ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya di tempat baru kamu nggak tahu. Iya. Sekecil mau naruh gelas di mana itu wajar-wajar aja. Apalagi dalam hal teknis pekerjaan. Betul. So buat teman-teman yang selalu merasa nggak enakan untuk bertanya karena sedang di tempat baru, it's okay, nggak apa-apa. Apa sih ada ungkapan yang malu bertanya sesat di jalan itu beneran? Apalagi kalian anak perantau, banyakin tanya. Tapi ini juga maksudnya kan, nah ini jatuhnya kan ada membicarakan itu dari perspektif si anak barunya. Iya. Tapi yang nggak ada singgung adalah bagaimana anak lamanya. Nah, maksud saya, kita kan juga sama-sama pernah ngalamin ya, Sor ya. Masuk ke dunia baru. Nah, Tasor juga pernah ngalamin berapa kali tempat circle baru kan. Kalau mungkin laki-laki ya, cenderung punya apa namanya? Seperti ada bilang tadi, punya kemampuan beradaptasi cenderung lebih gampang karena biasanya mereka itu modal utamanya adalah tongkrongan, ngobrol, ngerokok, ngopi kan. Itu bisa lebih cepat cair lah. Biasanya ada tradisi kayak abang-abangan lah. Yang senior memelonco yang baru. Udah sana beliin rokok, sana beliin apa gitu kan. Nah, tapi kalau di dunia kerja yang saya alami beberapa kali ya seperti tadi ada bilang ya, kita seringkali butuh sosok orang yang siap ditanya apa aja sih menurut saya. Jadi maksud saya ini juga ya mungkin semacam berbagi nasihat lah kepada teman-teman yang kalau punya teman-teman baru di kantornya, di pabrik segala macam ya deketin lah, jangan maksudnya dibiarin gitu, walaupun kita maksudnya ini ya maksudnya anggaplah mungkin kita tahu nih, ini anak baru kerja nih, baru hari ini nih, ya carilah
momentum, kesempatan untuk minimal, walaupun dia bukan di bagian kita, di departemen kita, bukan di divisi kita ya. Karena yang dialami Arha ini menurut saya itu mungkin dialami oleh hampir semua orang yang baru bekerja di tempat baru ya. Iya. Gitu. Jadi Pertama kerja kedinginan, Pak. ya, kalau ditarik lagi kan dia milih kos gimana? Milih kos nyari sendiri, nggak nanya-nanya dulu. Emang salah kita juga. Nah itu mungkin saya bilang, saya refleksikan kita ya, sorry ya. Ya harusnya kita menghubungi dia lebih duluan kan, jadi bisa lebih, ya tapi udah lewat lah. Tapi menurut saya, poin yang saya mau sampaikan adalah bahwa teman-teman yang udah duluan bekerja di sebuah tempat, sebisa mungkin itu ya rangkul lah karyawan-karyawan barunya lah. Karena hal-hal tadi itu kan justru, ya apalagi zaman sekarang kan orang bilang banyak apa namanya, mental illness apa? Iya. Terutama misalnya yang Gen Z ini ya. Gen Z ini kan katanya saya Lanjut, Pak. zebra maksudnya. Belang ya. Itu tuh aja Gen Z ini. Gen Z. Ya kalau kita kan tahu inilah ya. Mungkin ada beberapa informasi. Kalau Gen Z itu katanya punya mental yang paling rapuh. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit pengen bunuh diri. ada kecenderungan seperti itulah. Ada emang pernah bunuh diri? Enggak. Enggak ada. Kayaknya bunuh orang. Kalau itu sering sih, Pak. Carok loh ya, ada carok ya katanya. Carok tuh apa? Carok itu yang adu celurit di Madura itu. Itu jadi kalau ada masalah nih ya, ayo selesaikan aja yuk. Itu langsung pakai carok. Kayak carok gitu ya. Enak. Enggak, maksud saya itu yang dialami Arha tadi. Ya kita sama-sama tahu lah bagaimana kesulitan adaptasi seseorang ketika di dunia kerja ya. Tapi juga ya teman-teman yang lama ya tolonglah bantulah teman-teman yang baru lah. Walaupun mungkin itu bukan di divisi yang sama kita. Yang penting kita tahu nih, oh dia satu bendera sama kita, ya udah. Inilah bantulah sebisa mungkin. Kos-kosannya mungkin mau apa dibantu cariin ya kita bantu cariin. Ya hitung-hitung nambah teman baru lah gitu ya. Nah, kalau ada sih menurut saya secara umum nggak ada yang bikin kita ketika baru kerja di kantor gitu ya, di tempat kita ini so. Dia kebingungan, saya itu sebenarnya kerjanya apa sih ini? ya itu memang karena ini juga sih. Ya. Aku konten apa editor ini? Ya tapi secara umum nggak inilah. Toh pada akhirnya kan udah bisa memetakan juga kan. Oh ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Udah bisa. Cuman. Bulan berapa? Juli. Oh 1 Juli. Saya Maret ya Pak ya? Iya. Iya Maret. Kita beda Maret ya Maret. Beda 3 bulan doang. Beda 3 bulan tapi sebelumnya udah ada berapa tahun itu. Riwayatnya dia. Kan pengalaman yang lain. Iya. Ya kita ya intinya sama-sama anak baru. Ya, campuran yang baru. Makanya kenapa sama ada ya kan nasib kita sama-sama newbie gitu. Newbie. Tuh ada newbie nih ya kan. Masing-masing. Terus langsung ngaku saya orang Jawa mas. Jawa terus dodong. itu semalam Pak, jadi saya main Roblox ya kan, main Roblox nih, saya masuk kan banyak diskusi filsafat apa segala macem, ini bagus nih menarik saya masuk, kan banyak cewek-cewek tuh, cewek nih saya masuk kan, ditanyain bang dari mana, dari Jawa, Jawa mana? Jawaban atas doa-doa kamu. Pinter kegombal dia. Gombalan itu. Ya, jadi main Roblox itu enak banget, serius. Tapi di sesi podcastnya itu ada kita bisa muncak gunung, mancing, bla 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 bla. Nanti ada podcast cari jodoh gitu ya. Itu coba deh bahas apapun gitu. Coba deh. Lo belum bacanya gitu, banyak pelecehan juga Pak. Nah itu kan juga yang ini saya lihat beberapa hari terakhir kan saya lihat tuh katanya anak sekolah atau anak berapa itu nanti kita boleh klarifikasi. Itu lagi ada apa
semacam pelarangan anak-anak main Roblox gitu. Bahkan aplikasi mau di Indonesia, Pak. Oh gitu ya. Nah, kenapa sampai promosin baru ini? Harus ayo main Roblox teman-teman. Dia bilang siapa pemerintah kah? Pemerintah. Pendidikan nasional. Pemerintah Los Santos kan emang kayak gitu. Los Santos. Jadi El Pixman. Dia ngeliatin dari sisi buruknya aja gitu. Coba deh ngeliat. Banyak hal yang bermanfaatnya. Sorot lah itu. Iya. Yang sorotnya yang belangnya tuh, sorot itu dagingnya. Tapi, nih, sorry. Kembali ke tadi yang sampean bilang ya. Kan ada ini secara umum masih muda lah ya. Seumuran cantik ya pastilah ya. Tapi ya apakah pembicaraan kita tadi itu nyambung sedikit ya? Maksudnya ada nggak? Karena hari ini saya pernah nanya, ternyata udah punya calon suami. Udah Dengerin, kamu ku akuin ya. Udah ada orang Jawa, seorang Jawa. Jawaban ada katanya calon suaminya si Pip gitu katanya. Oh, lu punya calon nih, baru calon ya. Padahal kali terakhir tuh nanti ya saya mau promosiin loh di sini. Enggak. Nah, cuma maksud saya kalau secara usia kan ada berapa sekarang? 20? 25. Tapi kok masih kayak 24 ya? Bedanya cuma 1 tahun, Pak. Enggak. Awalnya balik tua. Ya kan? Enggak, maksudnya Udah dewasa. Secara umum cewek itu punya ini enggak sih? Punya kayak semacam kesepakatan kolektif cewek itu. Kalau dulu zaman saya masih kecil-kecil ya. Zaman makanya ingat-ingat saya itu kalau nggak salah waktu Musa masih membelah laut itu zaman itulah. Itu masih ada semacam kesepakatan umum bahwa cewek itu kalau udah umur 20 tahun udah harus menikah. Ya maksudnya 20 tahun. Cuma kayaknya zaman 2000 enggak. Tahun 80. Ya, zaman itu kan maksudnya kesadaran orang untuk perempuan yang untuk kan mungkin teman-teman baru tahu lah. Orang bilang, perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya juga nanti di dapur, sumur, kasur. Pernah dengar nggak itu? Sering. 3 ur itu. Dapur, sumur, kasur kan? Circle hidup perempuan itu di 3 domain itu. Iyalah. Masa di kasur ini, jemur kasur sampai di ini. Ya maksud saya, itu kan pergeseran ya apa ya? Kemajuan cara berpikir lah ya. Akhirnya banyak perempuan semakin sadar pentingnya pendidikan yang memadai lah. Nggak harus tinggi S2, S3 nggak harus juga ya. Tapi maksudnya bahwa pendidikan itu penting karena dia juga nanti bakal jadi madrasatul ula kan buat anak-anaknya kan. Ya, maksudnya, ya bukan begini dong. Ya maksudnya kalau saya menangkapnya bahwa kalau kita kaitkan sama itu ya konteks ajaran agama kita ya gitu kan, bahwa ketika Nabi bilang perempuan itu sebagai apa ya sekolah pertama lah ya bagi anak-anaknya, itu tidak boleh diterjemahkan bahwa perempuan itu hanya di rumah aja pekerjaannya. Ya itu yang kemudian yang kita kaitkan tadi ya. Nah, ke pertanyaan saya tadi kan kalau dulu misalnya dianggap perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, jadi logikanya itu setelah dia lulus SMA, itu syukur-syukur kalau SMA ya, kadang-kadang ada yang baru lulus SD, udah harus justru nikah dulu. Nah, kesini-kesini kan udah banyak kontrol sosial ya gitu ya. Orang nanti kalau ada yang kasus-kasus yang menurut orang nggak pantas itu bisa viral segala macam. Kalau saat itu kan misalnya orang, ya cuma saya nggak tahu nih, kesini-kesini apa sih jadi pertimbangan utama seorang perempuan itu untuk memutuskan untuk menikah gitu? Siap. Iya nggak? Apa biasanya? Apa sih biasa kan ada punya teman-teman banyak lah pasti ngobrol, kamu menikah kapan apa? Apalagi sorry saya potong sedikit. Ya, apalagi yang saya tahu gini nih, perempuan tuh nggak mau didahului temannya kalau soal menikah. Nggak tahu ya kalau saya salah, kalau tolong dikoreksi. Itu mungkin dulu ya Pak. Memang rata-rata orang dulu menikah di usia muda. Tapi kalau sekarang karena kita ya belajar ya dari zaman generasi yang sebelumnya Gen Z apa Mas?
Milenial lah. Milenial, Kita iya. belajar dari milenial. Oh, Milenial. bukan Quraisy sebelumnya. Masya Allah. Jauh ya? Jauh. Oke. Nah, kita belajar dari generasi sebelumnya. Apa sih yang membuat mereka menikah? Kita lihat fenomena nikah muda zaman dulu bisa nanti dipotong. Iya betul. Nikah zaman dulu tuh di usia yang semuda itu permasalahannya di ekonomi. Sekarang dampaknya ke anak. Kita jadi mau apa-apa nggak keturutan. Kayaknya aku nggak mau deh anakku nanti sama kayak aku. Oke. Berarti aku harus nyiapin finansial yang cukup untuk anakku nanti. Aku nahan nggak bisa kuliah nih. Berarti kan dari segi pendidikan tuh ngaruh banget ya ternyata pendidikan ke anak-anak kita juga. Aku nggak bisa ngajarin ini itu. Berarti aku harus punya pendidikan yang Kapasitas iya, ilmuwan lah gitu ya. iya. Jadi faktor untuk memutuskan menikah tuh banyak banget dari finansial pertama dan utama itu. Yang kedua mental, yang ketiga pendidikan. Ya, kalau ngomongnya itu banyak banget, Pak. Jadi sekarang Iya. mau di usia 25 belum menikah, saya santai aja gitu. Kayak ya emang kenapa kalau 25 belum menikah? Nggak ada resiko apa-apa ini kan? Iya, Nggak ada kerugian untuk kalian-kalian juga kan? Maksudnya orang-orang yang menuntut kita ini emang mereka ngasih apa ke kita kan nggak ada. Betul. Ada ininya satu Apa? buat pacarnya, ada yang nungguin dari lama. Yang orang Jawa itu. Jawa. Jawa. Sumatera. Oh enggak, ya saya jadi, maksudnya saya setuju dengan keterangannya, penjelasannya Adha tadi. Kalau dulu mungkin orang merasa bahwa siap nggak siap umur segitu harus nikah. Iya. Gitu. Bahkan laki-lakinya pun juga mengalami tekanan sosial juga, Sor. Umur 25 kamu harus nikah. Tadi pas Adha bilang nikah muda, apa coba saya ketawa karena bener banget. Itu zamannya saya SMK mungkin ya. Itu gerakan nikah muda itu masif banget. Iya enggak? Udah Di mana? Di mana saya nggak tahu ya. di medsos, Pak. Ada kampanyenya. Oh, ada kampanye nikah muda. Jadi dulu gini loh, Pak. Indonesia tanpa pacaran. Iya. Oh, Iya. oke. Itu kan masih bersambung sama Iya. nikah muda ya kan. Satu manajemen lah ya. Iya. Lu daripada pacaran, ayo nikah muda. Nikah muda. Oke, menormalisasi nikah muda. Dan apa Oke. coba? Ya biasa ada influencer juga kan di situ yang Iya, kita iya. menunjukkan dengan nikah mudanya itu unyu-unyu banget ya Allah. Pacaran setelah nikah kayak gitu loh. Aziz Gagap ya, influencernya Aziz Gagap bukan? Mana lu? Iya. Oh, saya enggak. Kalau Jilnya itu Jil Indonesia Tanpa Pacaran saya tahu lah. Cuma kalau ada gerakan Jil Jaringan Islam. Iya. Islam tanpa Jil, Islam tanpa Jil apa? Lupa lagi itu lah. Men-counter Jil lah gitu ya. Iya itu. Kemudian itu satu yang saya tahu itu terafiliasi sama Indonesia Tanpa Pacaran. Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, beda. Indonesia tanpa pacaran itu sekarang. Kalau Jil kan zamannya. Iya, maksud saya mungkin circle mereka beririsan lah gitu ya. Tapi saya baru tahu kalau ada kampanye nikah muda itu. Asik banget. Justru siapa coba mikirnya siapa yang mau sama aku juga maunya. Saat itu. Iya. Dan apa coba? Saya juga bikin ini Akun Tinder. akun IG ya isinya tuh ya gitu Islamis yang isinya tuh cewek-cewek cowok gitu ya yang nikah gitu pokoknya ternyatanya. Dan akhirnya kan sekarang orang udah pada melek kan dampak daripada itu apa mereka kan nikah karena apa atas dasar agama Islam cinta Iya. Nabi sunnah Rasul. Masya Allah. Tapi ya. kenyataannya, Ya tapi maksudnya cerai. ya itu juga harus ini juga Sor. Maksudnya kita nggak bisa melihat itu hitam putih gitu ya. Kan bahwa mungkin banyak yang berhasil dengan nikah muda mungkin ya. Tapi ketika tuntutan zaman sekarang ini orang lebih rasional memutuskan kapan waktunya harus menikah, menurut saya juga itu jangan digugat dalam perspektif yang sempit ya. Dengan alasan-alasan yang normatif gitu maksud saya, membawa agama segala macam itu menurut saya ya eranya juga udah berubah ya. Ya. Enggak. Mungkin maksud saya gini ya, kalau soal Adha tadi kan kita kembali ke Adha. Adha kan secara umum sih memang ya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari generasi sebelum Gen Z lah ya. Ya banyak yang berhasil, banyak yang gagal. Nah yang gagalnya itu misalnya kan kayak
yang menjadi korban terbesarnya itu biasanya anaknya kan. Anaknya yang sekarang menjadi Gen Z ini kan gitu ya. Mereka melihat bagaimana kadang-kadang orang tuanya bercerai, orang tuanya misalnya nggak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, nggak mampu menunjukkan tanggung jawab yang memadai kepada anak-anaknya. Mungkin begitu ya, Raya? Iya, betul. Nah, ya saya juga sebagai orang yang punya anak kan juga ya relate lah sama isu itu gitu ya. Kan kayak dulu kan zaman, ya saya pernah cerita ke Ada kan, saya dulu pernah punya orang tua yang sempet kaya. Iya. Tapi kayaknya cuma sebentar, miskinnya lama. Dan saya baru bisa punya rumah setelah menikah itu setelah mungkin hampir 15 tahun. 10 tahun, hampir 10 tahun. Mungkin 9 tahun, 8 tahun lah. Main ya? Ya maksudnya ternyata ketika awal-awal nikah kita ternyata belum ngobrolin soal itu. Jadi bukan bermaksud, mohon maaf ya, bukan bermaksud saya menyalahkan orang tua kita, bukan. Iya. Kan kalau di beberapa kasus itu kan banyak orang tua yang secara finansial memadai menyiapkan rumah buat anak-anaknya. Nah, ini kita bicara dari perspektif rumah aja ya, rumah aja. Nah, misalnya orang tuanya kaya, dia punya anak 3, ya 3-tiganya udah dibikin rumah. Bahkan sebelum mereka, jadi rumah itu nanti ditempatin ketika anaknya udah nikah, dia nggak perlu pusing soal rumah lagi. Dia tinggal mikirin yang lain lah gitu. Yeah. Nah, yang saya alami nggak kayak gitu. Jangankan rumah, ya duit nyari sendiri segala macam lah gitu ya. Nah, itu yang menurut saya relate ke saya karena ya Asa kan menunjukkan bahwa ya kita belajarlah dari banyak pengalaman di masa lalu ya, banyak yang berhasil, banyak yang gagal ya. Yang gagalnya ini kita coba jangan menduplikasi kegagalan lah gitu ya. Betul. Jangan mencontoh kegagalan